Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapak, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa kami boleh rasakan sampai hari ini, buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sebesar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Allah yang terbesar, Yesus Kristus Tuhan, pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan yang melawat setiap kami para jemaat-Mu. Haleluya. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Engkau saja Tuhan, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau saja Tuhan yang boleh kami andalkan. Hanya Engkau saja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk berada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pujian kami dan kami percaya Kau bertakhta di atas pujian kami. Dan kini kami akan duduk diam mendengar Engkau berfirman bagi kami. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kalimat yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan, kami siap diarahkan oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan oleh firman Tuhan, bahkan kami siap ditegur oleh firman Tuhan. Kami mau menaklukkan seluruh keberadaan kami di bawah kendali Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur pagi ini kita diberi kesehatan, kita beri kekuatan oleh Tuhan untuk berada di dalam rumah Tuhan pada pagi ini. Kita sudah memuji dan memuliakan namanya melalui pujian kita. Kini saatnya kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Asnat, pribadi yang membuat perbedaan. Asnat, mungkin beberapa dari antara kita tidak terlalu akrab dengan kata asnat ini. Asnat adalah tokoh yang mungkin tidak terlalu menonjol di dalam perjanjian lama. Dia dikategorikan sebagai figur minor, figur yang tidak terlalu banyak dibicarakan di dalam kitab suci.
Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas pribadi Asnat, pribadi yang membuat perbedaan itu, saya ingin mengutip salah satu proverbs atau salah satu pepatah tua yang konon berasal dari Tiongkok, yang mengatakan di balik pria sukses itu terdapat wanita yang hebat. Di balik pria yang sukses itu terdapat wanita-wanita yang luar biasa. Dan rupanya pepatah ini sukar dibantah. Karena sejarah dan fakta memang banyak menunjukkan kepada kita bahwa di balik pria-pria yang berhasil, di balik pria-pria yang membuat perbedaan, terdapat wanita yang hebat. Contoh yang sederhana adalah mungkin saudara-saudara sekalian kenal orang yang namanya Conor McGregor. Kalau saudara-saudara sekalian suka nonton di Mola TV itu ada yang namanya UFC. Dan salah satu legend di balik UFC ini adalah seorang petarung yang bernama Conor McGregor. Nah, saudara-saudara sekalian, dulunya dia adalah seorang gelandangan, homeless, tidak punya rumah, tapi syukur dia punya pasangan yang amat setia kepada dia, yang mendukung dia, sehingga pada akhirnya saudara-saudara sekalian dia boleh menjadi salah satu petarung UFC yang tersohor di dunia. Mungkin dia dikategorikan sebagai petarung UFC yang terkaya di dunia saat ini. Conor McGregor. Di balik pria yang sukses terdapat wanita yang hebat. Namun saya ingin mengutip perkataan seorang yang bernama Tariq Ramadan yang mungkin lebih mencerminkan situasi kita pada dewasa ini. Tariq Ramadan mengatakan, behind every great man is not a woman. She is beside him, she is with him, not behind him. Kalau saya terjemahkan, tidak ada wanita di belakang setiap pria yang hebat. Dia ada di sampingnya, dia bersama-sama dengan dia, bukan di belakangnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kata di belakang itu sepertinya menunjukkan peran yang mungkin tidak terlalu signifikan, yang nggak kelihatan. Namun zaman berubah, saudara-saudara sekalian. Zaman berubah, pada dewasa ini kita bisa melihat bahwa wanita-wanita pun tidak hanya sekedar berperan di belakang, namun juga di samping pria yang dikasihinya. Bersama-sama dengan dia, merengkuh keberhasilan, bersama-sama dengan dia berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi saya pikir apa yang dikatakan oleh Tariq Ramadan itu lebih relevan di dalam kehidupan dunia masa kini, di mana wanita bukan hanya berperan di belakang layar, tetapi juga berada di samping pria yang dikasihinya. Nah, saudara-saudara sekalian, dan saya pikir juga Asnat yang akan kita bahas pada pagi ini itu lebih cocok dengan apa yang dikatakan oleh Tariq Ramadan. Asnat berjuang bersama-sama dengan Yusuf. Asnat berada di samping Yusuf untuk merengkuh kesuksesan. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Asnat atau nama Asnat sendiri itu hanya muncul sebanyak 3 kali di dalam Alkitab kita. Kata Asnat pertama kali muncul di dalam Kejadian 41 ayat 45. Di sana dikatakan, lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Panea serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikian pula Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul di dalam Kejadian 41 ayat 50, di sana dikatakan sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Dan yang terakhir muncul di dalam Kejadian pasal 46 ayat 20, di sana dikatakan bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam Dion. Nah, saudara-saudara sekalian, Yusuf dan Asnat
hidup sekitar tahun 1871 sebelum Masehi. Alkitab mengatakan mereka tinggal di sebuah kota yang disebut dengan nama On. On itu artinya kota pilar. Nah, saudara-saudara sekalian, nama lain daripada kota itu adalah Heliopolis. Heliopolis dari kata helios di dalam bahasa Yunani yang artinya matahari, dan polis yang artinya kota, kota matahari. Nah, saudara-saudara sekalian, Asnat adalah anak imam yang disebut namanya Potifera. Potifera adalah imam. Imam yang kerap kali memimpin ibadah. Ibadah apa? Ya, ibadah untuk menyembah Dewa Ra. Dewa Ra itu adalah dewa matahari. Dewa sesembahan orang-orang Mesir kuno. Dan salah satu monumen yang biasa mereka gunakan untuk menghormati, untuk memuji Ra itu adalah monumen-monumen seperti pilar-pilar. Makanya kemudian kota itu disebut dengan nama kota On. Kota On atau kota matahari. Ya, atau di dalam bahasa Yunani disebut dengan nama Heliopolis. Lah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 45, di sana kita lihat bahwa Asnat adalah anak dari imam. Asnat adalah anak dari imam yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf sebagai hadiah. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai hadiah oleh karena apa? Ya, oleh karena Yusuf berhasil memecahkan mimpi Firaun. Mimpi yang sulit, mimpi yang tidak dapat dipecahkan oleh cerdik cendekiawa dari orang-orang Mesir, yang tidak bisa dipecahkan oleh paranormal atau dukun-dukun orang Mesir. Tetapi Yusuf oleh pertolongan Allah sanggup memecahkan mimpi tersebut, dan sebagai hadiah atas karya Yusuf itu, Firaun menjadikan Yusuf orang kedua yang terpenting di negara Mesir. Orang kedua di bawah dia sebagai orang pertama di kerajaan Mesir, kerajaan besar pada waktu itu. Selain mendapatkan pangkat yang cukup tinggi, Yusuf dianugerahi Asnat. Nah, saudara-saudara sekalian, Asnat adalah orang Mesir, wanita Mesir. Kemungkinan kulitnya hitam, saudara-saudara sekalian. Saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah buku yang berjudul The African Who Shaped Our Fate. Orang-orang Afrika yang membentuk iman kita, dan di dalam buku tersebut dijelaskan kurang lebih pribadi Asnat itu seperti apa. Tampaknya dia wanita yang berkulit hitam, wanita yang di dalam salah satu buku kuno orang Yahudi yang bukan bagian dari Alkitab kita, namun bisa Anda akses di internet. Bukunya berjudul Yusuf dan Asnat. Yusuf dan Asnat itu adalah buku yang berasal dari abad pertama sebelum Masehi sampai kurang lebih abad pertama sesudah Masehi. Itu ditulis oleh orang-orang Yahudi kuno. Dan di dalam buku tersebut digambarkan bahwa Asnat adalah seorang wanita yang sangat cantik, tinggi seperti Sarah. Di dalam kitab itu dikatakan tinggi seperti Sarah, menarik seperti Rifka, cantik seperti Rachel. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah gambaran yang luar biasa dari wanita Mesir yang bernama Asnat ini. Ya, saudara-saudara sekalian, Asnat memang berasal dari Mesir, dan kemudian sudah pasti dia memiliki iman seperti bapaknya, iman dari Potifera.
imam besar yang menyembah dewara. Namun di dalam buku yang berjudul Yusuf dan Asnat tersebut dikatakan bahwa pada akhirnya sebelum Yusuf dan Asnat itu menikah, Asnat terlebih dulu mengubah imannya dari menyembah dewa sesembahan orang Mesir kuno menjadi penyembah-penyembah dewanya atau ilahnya Yusuf yang kita kenal dengan nama Yahweh. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca di dalam kitab Yusuf dan Asnat itu, pertobatannya sangat-sangat dramatis. Bagaimana dia berjumpa dengan seorang malaikat yang berasal dari Allah sendiri. Wah, menarik sekali. Tapi intinya adalah Asnat pada akhirnya mengalami pengalaman pertobatan sebelum menjadi suami Yusuf. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sih sebenarnya peran Asnat di dalam kehidupan Yusuf yang menjadi fokus dari pembahasan khotbah kita pada pagi ini? Apa sih peran Asnat di dalam kehidupan Yusuf? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, Asnat itu menjadi mitra kerja Allah untuk memulihkan Yusuf dari luka masa lalunya. Ini peran pertama yang dimainkan oleh Asnat di dalam kehidupan Yusuf. Asnat menjadi mitra kerja Allah untuk memulihkan Yusuf dari luka masa lalunya. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 51. Di sana dikatakan Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika putra pertamanya lahir, Yusuf memberi nama Manasya, di mana di dalamnya terkandung makna Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Pertanyaannya adalah melalui apa? Melalui peristiwa apa? Melalui pengalaman-pengalaman apa? Sampai Yusuf bisa memberi nama putranya Manasya. Tentu saja ini tak lepas daripada peran pasangan hidupnya, Asnat. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengerti latar belakang sejarah kehidupan orang-orang Israel dan Mesir kuno, kita sebenarnya bisa memahami bahwa sesungguhnya terdapat perbedaan budaya yang luar biasa di antara kehidupan Yusuf dan Asnat. Nah, saudara-saudara sekalian, Asnat itu berasal dari budaya di mana pria dan wanita itu dianggap setara. Nah, sementara Yusuf itu berasal dari budaya di mana wanita dianggap lebih rendah dari pria. Jadi ada perbedaan budaya, saudara-saudara sekalian, yang cukup tajam di antara Yusuf dan Asnat. Asnat hidup dalam budaya di mana para wanita dapat menjadi ilmuwan, di mana para wanita bisa menjadi imam wanita, di mana para wanita bisa menjadi businesswoman, bahkan bisa menjadi penguasa Mesir. Kalau kita mengenal di dalam sejarah Mesir ada seorang ratu yang sangat terkenal namanya Cleopatra. Kalau kita pelajari di dalam sejarah Ibrani tidak ada yang namanya ratu wanita. Nggak ada. Penguasa wanita tidak pernah ada. Penguasa wanita hanya ada di dalam kerajaan Mesir. Nah, saudara-saudara sekalian, sesuatu yang sulit terjadi di dalam budaya Ibrani yang patriarkal. Jadi ada beda budaya, saudara-saudara sekalian. Selain itu, kalau kita perhatikan, sebagai anak dari pejabat tinggi Mesir kuno, Asnat itu biasa hidup dalam ruang lingkup keluarga yang tidak terlalu besar. Jadi orang-orang Mesir kuno yang berasal dari kalangan menengah ke atas, itu biasanya kalau tinggal di dalam satu rumah, itu keluarganya nggak terlalu gede. Ada suami, istri, anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, kadang-kadang ada mertua,
Kadang-kadang ada saudara-saudara perempuan, entah dari suami atau dari istri, pokoknya keluarganya nggak terlalu gede. Dan kalau anak-anak laki-laki mereka sudah dalam usia menikah dan mereka menikah, biasanya anak-anak laki-laki itu meninggalkan rumah mereka. Tapi beda dengan budaya Ibrani. Budaya Ibrani adalah budaya yang suka rame-rame. Jadi biasanya mereka akan tinggal dalam satu rumah atau tinggal dalam satu lingkungan yang tidak terlalu jauh, rame-rame. Di mana di sana ada ayah, ibu, kakek, nenek, cucu, cicit, buyut. Jadi satu, saudara-saudara sekalian. Rame. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah jurang budaya di antara Asnat dan Yusuf. Namun kita melihat bagaimana Asnat bisa mengatasi jurang budaya yang menganga lebar ini. Asnat merelakan dirinya dipakai oleh Allah untuk memulihkan Yusuf, belahan jiwanya dari luka masa lalu yang begitu parah. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara hidup sebagai suami istri dan itu berbeda budaya, itu nggak gampang, saudara-saudara sekalian. Nggak gampang, ada perbedaan budaya itu nggak gampang. Saya dan istri saya berasal dari budaya yang berbeda. Kami berasal dari budaya yang mandiri. Sementara istri saya itu berasal dari budaya yang komunal, kekerabatannya sangat-sangat kuat sekali. Nah, jadi kadang-kadang nggak gampang untuk menyesuaikan diri. Kadang-kadang ada salah persepsi, salah pengertian oleh karena ada perbedaan budaya. Dan kami belajar dalam tahun-tahun pertama pernikahan kami untuk saling menyesuaikan satu sama lain. Nah, saudara-saudara sekalian, saya bisa merasakan hal yang sulit bagi Asnat untuk menyatu, untuk melakukan penyesuaian dengan Yusuf yang berasal dari budaya yang begitu berbeda dengan dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, namun demikian dia sanggup mengatasi jurang budaya yang menganga lebar ini dan membiarkan dirinya dipakai oleh Allah untuk memulihkan Yusuf dari beban-beban luka masa lalunya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara sekalian dibesarkan di sekolah minggu, kalau saudara-saudara sekalian duduk cukup lama di gereja ini, tentu saudara tidak asing dengan kisah hidup Yusuf. Yusuf adalah seseorang yang memiliki masa lalu yang kelam. Yusuf dikhianati dan dijual oleh orang-orang terkasih yang tinggal dan makan semeja dengan dia. Nah, saudara-saudara sekalian, dikhianati oleh orang dekat itu sakit loh, saudara-saudara sekalian. Lebih sakit daripada kita dikhianati, daripada kita dipukul oleh orang yang tidak dekat dengan kita. Dipukul oleh suami itu jauh lebih sakit ketimbang dipukul oleh orang yang tidak mengenal kita. Suami-suami, oleh karena itu jangan suka memukul istri. Karena sakitnya itu sukar untuk dihapus di dalam lembaran waktu. Dan saudara-saudara sekalian, Yusuf itu dikhianati dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Itu sakit luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ada luka emosional yang tak gampang sembuh. Dan ada pengalaman-pengalaman masa lalu lain yang menambah luka di dalam hati Yusuf. Apa itu? Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, ketika Yusuf itu ada di Mesir, dia bekerja dengan baik, kinerjanya luar biasa, dan kemudian dia diangkat menjadi seseorang yang terkemuka di dalam rumah tangga Potifar. Tetapi ketika karirnya mulai naik, ada masalah yang lain lagi. Dia difitnah oleh istri Potifar.
Dan dia dijebloskan di dalam penjara. Nah saudara-saudara sekalian, saudara bisa membayangkan. Ada luka yang dalam di hati Yusuf. Yusuf berusaha setia. Yusuf berusaha memberikan yang terbaik kepada tuannya. Tetapi dia dikhianati oleh seseorang yang dekat dengan tuannya. Difitnah, dijebloskan ke dalam penjara. Nah saudara-saudara sekalian, luka Yusuf belum berakhir sampai di situ. 2 luka sudah ada, ditambah luka yang lain lagi. Ketika dia ada di penjara, dia bertemu dengan 2 orang. Juru minuman dan juru roti. Yang dijebloskan juga ke penjara oleh karena suatu kesalahan. Dan akhirnya juru roti dan juru minuman ini bermimpi dan Yusuf kemudian oleh anugerah Allah bisa mengartikan mimpi tersebut. Dan arti mimpi tersebut tepat. Juru minuman mendapat kenaikan pangkat. Juru roti digantung oleh Firaun. Namun orang yang ditolong oleh Yusuf ini, juru minuman, melupakan dia. Sudah naik pangkat, lupa dengan orang yang telah menolongnya. Luka kembali muncul. Mungkin saudara-saudara sekalian pernah mengalami hal ini. Saudara pernah menolong seseorang. Orang tersebut datang kepada Anda, nangis-nangis kepada Anda memberi pertolongan. Dan kemudian sesudah dia berhasil, Anda perlu pertolongan dari dia mengabaikan Anda. Disapa diem aja, malah melengos. Itu sakitnya di sini saudara-saudara sekalian. Nah saudara-saudara sekalian, itulah pengalaman-pengalaman masa lalu dari Yusuf. Ada luka-luka masa lalu. Dan menariknya di sini adalah asnad menjadi saluran dari apa yang disebut di dalam bahasa Inggris healing love. Kasih yang memulihkan. Healing love dari Allah itu tersalur di dalam kehidupan Yusuf yang penuh dengan luka-luka masa lalu. Jadi asnad menjadi healing love agent of God. Jadi asnad menjadi sarana dari kasih yang menyembuhkan. Kasih yang memulihkan Yusuf dari luka-luka lamanya. Sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya kemudian anak yang dilahirkan oleh Yusuf diberi nama Manasye. Karena di dalamnya ada pengertian Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Kekasihnya sanggup membuat Yusuf lupa akan penderitaannya. Kekasihnya sanggup membuat Yusuf lupa akan kerinduannya kepada ayahnya. Pada rumah ayahnya, Manasye. Nah saudara-saudara sekalian, baiklah kita bisa menjadi seperti asnad. Bisa menjadi healing love. Khususnya bagi orang-orang yang kita kasihi. Seorang pendeta Amerika yang bernama Jeremiah Wright pernah menulis kalimat seperti ini, love can make your life worth living. Love can put a smile on your face that even the worst time cannot erase. Kalau saya terjemahkan, kasih dapat membuat kehidupanmu layak untuk dihidupi. Kasih dapat menciptakan senyum pada wajahmu yang bahkan tak bisa dihapus oleh waktu yang paling kelam. Yusuf yang punya luka-luka masa lalu
pada akhirnya bisa tersenyum. Oleh karena ada healing love. Oleh karena ada kasih dari Asnat di dalam kehidupan dia. Nah saudara-saudara sekalian, baiklah kita bisa menjadi seperti Asnat itu. Dan supaya kita bisa menjadi Asnat masa kini, ya kita perlu saudara-saudara sekalian untuk menggeser. Menggeser apa? Menggeser apa yang menjadi center di dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk mengubah pusat dari hidup kita, dari diri kita kepada sesuatu yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia yang selalu mempromosikan diri sendiri sebagai center. Itulah sebabnya kita kerap kali mendengar kata self. Ada self-determination, ada self-driven, ada self-image, dan lain sebagainya. Self itu berbicara mengenai diri sendiri. Kita hidup di dalam zaman di mana manusia mengarahkan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Self. Bahkan mungkin kita kenal kata yang paling akrab dengan telinga kita, selfie. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara bayangkan, selfie itu menjadi sesuatu yang luar biasa hari ini. Setiap hari 92 juta manusia itu melakukan selfie. Itu berarti bahwa setiap orang itu setiap harinya itu menghabiskan waktu 7 menit untuk selfie. Ceklek, 7 menit saudara-saudara sekalian. Wanita itu 1,5 kali lebih sering melakukan selfie ketimbang pria. Dan posturnya agak beda. Wanita itu lebih sering selfie ke atas. Pria kalau nggak rata ke bawah sedikit. Beda. Loh, kenapa? Tanya para psikolog, kenapa sih wanita kalau di atas, pria lebih cenderung datar atau di bawahnya? Nah, saudara-saudara sekalian, manusia begitu tergila-gila dengan selfie. Dan konon setiap tahunnya 43 orang rata-rata meninggal karena selfie. Sakingnya asik dengan dirinya sendiri, nggak tahu di situ ada tebing. Akhirnya nyemplung di tebing. Orang yang tenggelam karena selfie itu lebih banyak daripada orang yang dimakan hiu. Nah, saudara-saudara sekalian, selfie, self. Manusia menjadi center. Dan ketika kita menjadi center, kita tidak bisa menjadi saluran kasih Allah yang memulihkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kalau kita menjadi center, kita menuntut orang lain untuk memperhatikan kita, untuk melayani kita, untuk memberi yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita tidak dapat itu, kita jadi kecewa. Tetapi kalau kita menggeser pusat hidup kita bukan pada diri kita, tapi kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menebus kita, yang memberi kita makna hidup, yang memberi kita tujuan di dalam hidup, maka kita tahu bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang bersentuhan dengan kita. Nah, ketika kita sadar akan hal itu, kita sadar bahwa bukan kita yang menjadi pusat, tetapi Tuhan yang menjadi pusat, maka kita bisa melayani. Kita bisa menjadi saluran kasih Allah yang memulihkan. Suami-suami, kalau tidak membuat dirinya center, maka dia bisa katakanlah menerima kekurangan dari istrinya. Demikian pula sebaliknya. Anak-anak demikian pula. Ketika mereka menyadari bahwa dirinya bukanlah center yang harus dilayani,
mereka akan menjadi berkat yang luar biasa bagi orang tuanya. Demikian pula orang tua. Ketika mereka sadar bahwa mereka bukan senter, bukan pusat, mereka akan sanggup untuk menjadi berkat bagi anak-anaknya. Bukan menjadi hurting love, kasih yang melukai anak-anaknya, tapi kasih yang menyembuhkan anak-anaknya. Marilah kita bisa menjadi asnat di abad yang ke-21. Nah, saudara-saudara sekalian, pada sekitar awal tahun 2000, ada sebuah film yang memenangkan piala Oscar. Ada 4 Oscar yang dimenangkan oleh sebuah film yang berjudul Beautiful Mind. Nah, saudara-saudara sekalian, film Beautiful Mind itu diangkat dari sebuah novel yang ditulis oleh Sylvia Nasar. Novel ini diangkat dari kisah nyata, perjuangan pasangan pria dan wanita. Yang pria bernama John Forbes Nash, yang wanita bernama Alicia. Nah, saudara-saudara sekalian, keduanya bertemu di sebuah universitas pada waktu mereka masih muda. John Nash pada tahun 1957 menemukan sebuah persamaan matematika yang kemudian hari mengantarnya dia menjadi peraih Nobel. John Nash 1957, mahasiswa yang brilian, mahasiswa yang jenius, menemukan sebuah persamaan matematika. Namun sayangnya 2 tahun kemudian dia didiagnosa mengalami kelainan jiwa. Dia mengalami penyakit schizophrenia yang membuat dia kerap kali mengalami halusinasi. Dan ketika keduanya kemudian menjadi suami istri, penyakit John Nash ini menjadi semakin parah, saudara-saudara sekalian. Sampai akhirnya John Nash ini ya terpaksa harus ditaruh di rumah sakit jiwa. Padahal waktu itu dia menjabat sebagai dosen, sebagai profesor di salah satu universitas ternama di Amerika. Ya, saudara-saudara sekalian, oleh karena John Nash ini dinilai bisa membahayakan keluarga mereka. Waktu itu John Nash dan Alicia itu memiliki seorang bayi. Dan konon ada suatu hal yang membuat John Nash ini melakukan tindakan yang membahayakan bayinya. Pada akhirnya Alicia memutuskan bahwa mereka harus berpisah. Mereka harus bercerai. Alicia dan John Nash secara hukum memang bercerai. Namun di dalam kehidupan sehari-hari mereka terikat sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai pribadi yang saling menguatkan satu sama lain. Alicia tetap mendampingi mantan suaminya. Mantan suaminya didampingi. Bahkan ketika pemulihan mulai terjadi, dia mengizinkan suaminya tinggal tidak jauh dari rumahnya. Bukan suami istri secara hukum, namun mereka menjalani kehidupan seperti suami istri. Dan di kemudian hari kemudian mereka menikah kembali, saudara-saudara sekalian, sebagai pasangan suami dan istri. Dan mereka meninggal pada tahun yang sama, 2015, ketika mereka berdua sedang naik taksi terjadi kecelakaan. Keduanya meninggal pada hari yang sama, 2015. Saudara-saudara sekalian, John Nash itu menerima hadiah Nobel pada tahun 1994. Pada waktu dia menerima hadiah Nobel, dia membuat sebuah pidato. Dan izinkanlah saya membaca pidato dari John Nash pada saat dia menerima hadiah Nobel tersebut. Terima kasih. Saya selalu percaya pada angka dan persamaan dan logika yang mengarah kepada alasan. Namun setelah seumur hidup melakukan pengejaran seperti itu, saya bertanya, apa sebenarnya logika itu? Siapa yang menentukan akal? Dan saya telah membuat penemuan yang paling penting dari karir saya.
Penemuan yang paling penting dalam hidup saya itu adalah hanya dalam persamaan misterius cinta, logika atau alasan apapun dapat ditemukan. Saya berdiri di sini saat ini hanya karena kamu. Kamu adalah penjelasan di balik semua ini. Kata kamu itu ditujukan untuk istrinya. Kamu adalah penjelasan di balik semua ini. Tanpa kamu, aku tidak bisa berdiri di sini. Saya tertarik sekali dengan kata-kata ini. Hanya di dalam persamaan misterius cinta, logika atau alasan apapun dapat ditemukan. Itulah sebabnya kalau kita lihat salib ini, saudara-saudara sekalian, logika tidak dapat menjelaskan, akal tidak dapat menjelaskan. Karena salib ini adalah lambang dari cinta Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang dikatakan oleh Jones. Kamu adalah penjelasan di balik semua ini. Tanpa Alicia yang membawa healing love, kasih yang menyembuhkan, tidak mungkin Jones berdiri sebagai penerima hadiah Nobel. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin di antara saudara-saudara sekalian yang ada di sini, mungkin tidak bersama-sama dengan katakanlah orang yang Anda kasih lagi. Mungkin mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tapi mungkin saudara-saudara sekalian masih bisa merasakan, masih bisa mengingat hal-hal yang kelihatannya biasa, hal yang kelihatannya mungkin tidak terlalu berarti. Ketika pasangan Anda dulunya kalau mau keluar rumah mencium Anda. Ketika pasangan Anda membuka pintu atau berkata hai atau berkata sayang. Saudara-saudara sekalian, kata-kata yang mungkin hari ini tidak Anda dengar lagi, tapi kata-kata itu begitu bermakna. Tiap kali Anda mengingat kata-kata itu, yang ada di dalam diri Anda adalah healing, kesembuhan, pemulihan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita yang diberi karunia oleh Tuhan, masih sebagai suami dan istri, ya mari kita ingat itu, saudara-saudara sekalian. Mari kita bisa menjadi healing love satu sama lain. Menjadi saluran kasih Tuhan satu sama lain, saudara-saudara sekalian. Melalui senyum kita, melalui rangkulan kita, melalui kata-kata kita, biarlah itu bisa menjadi healing love. Biarlah kata-kata kita bukan kata-kata yang melukai. Bukanlah kata-kata kita bukan sesuatu yang menancapkan paku di dalam hati orang-orang yang kita kasihi. Namun kata-kata yang membawa kesembuhan. Kata-kata yang membawa pemulihan. Kalau saudara dibesarkan di dalam keluarga yang mungkin tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Aku gak pernah mengalami hal seperti itu, Pak. Di dalam keluargaku semuanya amburadul. Yang kulihat bukan contoh yang baik. Yang kulihat adalah ayah dan ibuku saling melukai satu sama lain. Hari ini saudara membuat komitmen. Saya akan membuat perbedaan. Saya akan membuat perbedaan. Saya akan berusaha menjadi pribadi yang bisa menyalurkan healing love itu di dalam kehidupan orang-orang yang bersentuhan dengan saya. Sehingga anak-anak saya nantinya bisa melihat. Bisa melihat sesuatu yang indah. Dan mereka akan bisa berkata seperti Yusuf berkata, Manasya, aku telah melupakan penderitaanku. Mari kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa membawa kasih yang memulihkan itu. Bukan saja di dalam ruang lingkup keluarga,
namun di dalam ruang lingkup yang lebih besar, di gereja, di masyarakat. Mari kita bisa menjadi asnat-asnat masa kini. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, asnat menjadi mitra kerja Allah untuk membuka mata Yusuf bagaimana Allah dapat memberikan kejayaan di tengah-tengah lembah kesukaran. Bagaimana Allah dapat membuka mata Yusuf sehingga Yusuf tahu meskipun dia di negeri kesukaran, Allah sanggup memberikan kejayaan. Kejadian 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Yusuf adalah budak. Diambil secara paksa. Hidup di dalam negeri kesengsaraan bertahun-tahun lamanya. Sebelum Tuhan pada akhirnya membawa kejayaan di tengah-tengah negeri kesengsaraan. Siapa yang memberi kejayaan? Siapa yang memberi kemenangan? Siapa yang memberi hal yang baik ini? Jawabnya sudah pasti Tuhan. Namun Tuhan juga berkarya melalui manusia untuk menuntun Yusuf menuju kejayaan di tengah-tengah negeri kesengsaraannya. Dan salah satu pribadi yang menuntun Yusuf menuju pada kejayaan itu tentu saja Asnat. Nah, saudara-saudara sekalian, betapa beruntungnya Yusuf memiliki Asnat. Di negeri kesengsaraan ada pribadi yang berjuang sehidup semati dengan dia. Membawa dirinya kepada kejayaan. Dan saya rindu kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi seperti ini. Ketika kita bersama-sama dengan orang terkasih kita berada di dalam negeri kesengsaraan, di dalam lembah-lembah kesulitan, kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Tapi kita bersama-sama berjuang. Kita bersama-sama bergumul. Sehingga pada akhirnya kita bisa meraih kejayaan di negeri kesengsaraan. Ada satu kutipan yang indah yang ingin saya bacakan pada hari ini. Kutipan yang ditulis oleh pendeta Jeremiah Wright. Dia mengatakan, God doesn't have to change your position in order to change your condition. He can give you the victory in the valley, in the land of your trouble. Kalau saya terjemahkan, Allah tidak harus mengubah posisimu untuk mengubah kondisimu. Dia dapat memberimu kemenangan di dalam lembah. Dia dapat memberimu kemenangan dalam negeri kesengsaraanmu. Allah kadang tidak harus mengubah posisi kita untuk mengubah kondisi kita. Kadang-kadang kita dibiarkan di dalam negeri kesengsaraan. Namun di dalam negeri kesengsaraan itu dia mengubah kondisi kita. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Yusuf tidak dicabut dari Mesir, dipindahkan secara mujizat dari Mesir. Tidak. Yusuf ada di Mesir bertahun-tahun lamanya. Namun di dalam posisi yang sama itu, di negeri kesengsaraan itu, Tuhan mengubah kondisinya dari budak menjadi perdana menteri. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ada seorang yang namanya Nathaniel Hawthorne. Suatu hari dia pulang dari tempat kerjanya dengan wajah yang lusuh. Istrinya bertanya, "Ada apa sih, Pak?
kok kamu pulang dengan wajah yang lusuh? Nathaniel Hawthorne mengatakan, Ma, aku dipecat dari pekerjaanku. Lalu apa kata istrinya? Good, bagus. Kini engkau dapat duduk dan menulis. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Nathaniel Hawthorne di tengah-tengah negeri kesengsaraannya, dipecat dari pekerjaannya. Pada saat dia menulis, dia bisa menulis sebuah buku atau novel yang di kemudian hari termasyhur di seluruh dunia. Judul novelnya The Scarlet Letter. Sebuah novel klasik. Klasik artinya sukar untuk dilupakan. Punya pengaruh yang luar biasa di seluruh dunia. Bahkan sempat difilmkan beberapa kali oleh Hollywood. Salah satunya diperankan oleh Demi Moore, The Scarlet Letter. Itu karya agung yang lahir di negeri kesengsaraan. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah kadang tidak memindahkanmu dari posisimu. Namun dia bisa mengubah kondisimu di dalam negeri kesengsaraan. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang berada di negeri-negeri kesengsaraan. Atau pasangan hidup Anda, atau ayah ibu Anda sedang berada di dalam negeri-negeri kesengsaraan. Atau anak-anak Anda ada di dalam negeri kesengsaraan. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika anak-anak kita, ketika pasangan hidup kita, ketika orang tua kita berada di dalam negeri kesengsaraan, baiklah kita tetap bisa menjalankan fungsi sebagai asnat masa kini. Bisa menjadi saluran kasih Allah yang memulihkan. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana pasangan kita mengalami kejayaan. Bagaimana anak-anak kita mengalami kejayaan. Bagaimana orang tua kita mengalami kejayaan. Jadilah asnat masa kini. Pribadi yang sanggup membuat perbedaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Angkat pujian, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru
Kalau saat ini saudara berada di negeri-negeri kesengsaraan, memerlukan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin kau dalam keadaan sakit, mungkin kau dalam keadaan terpuruk, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, bahkan di dalam keluargamu, dan kau rindu dipulihkan di negeri kesengsaraanmu. Angkatlah tanganmu, izinkan Tuhan berkarya di dalam batin. Haleluya, haleluya. Jikalau hari ini kau datang dengan membawa beban-beban masa lalu dan luka-luka masa lalu, izinkan Tuhan juga membalutnya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 percaya Engkau bekerja di dalam hati anak-anak-Mu saat ini. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di dalam negeri-negeri kesengsaraan. Biarlah mereka boleh dikuatkan, sehingga mereka boleh mengalami pengalaman Yusuf, mengalami kejayaan. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Tuhan, mungkin ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis satu sama lain. Pada pagi ini di antara jemaat-Mu, Tuhan, pulihkan mereka. Biarlah suami, istri, orang tua, dan anak-anak akan menjadi seperti Asnat, bisa menjadi saluran kasih Allah yang memulihkan di dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hari ini yang hadir. Jemaat-Mu yang membawa luka-luka masa lalu, yang terkoyak batinnya oleh pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan,
Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.